Distributions of sampling statistics. Distribusi dari statistika sampling. Statistik. Sebuah statistik adalah sebuah nilai di mana nilainya dikalkulasi ataupun dihitung ataupun dikomputasi dari sampel data. Nah, sebelum mendapatkan data tersebut, ada ketidakpastian di mana nilai dari statistik yang dihasilkan dari pengamatan data tersebut. Sebuah statistik adalah sebuah variabel acak atau random variable yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital, ya, huruf besar. Sedangkan huruf kecil digunakan untuk merepresentasikan nilai yang dikalkulasi atau dikomputasi ataupun yang diamati dari statistik tersebut. Nah, variabel-variabel acak atau random variable X1, X2, dan seterusnya sampai Xn dikatakan membentuk sebuah random sample atau sampel acak dengan ukuran N. Jika semua X tersebut saling independen. Jadi semua X tersebut saling independen, tidak bergantung satu sama lain. Yang kedua, setiap X dikatakan atau haruslah memiliki distribusi peluang yang sama. Maka X1, X2, dan seterusnya sampai Xn tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah random sample atau sampel acak dengan ukuran N. Sample mean atau rata-rata sampel. Jikalau X1, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah sebuah random sample atau sampel acak dengan ukuran N dari sebuah populasi, jadi ini adalah sebuah random sample yang diambil dari sebuah populasi, maka sampel mean-nya atau rata-rata sampelnya dihitung dengan cara seperti demikian. Ya, seper N dari jumlah dari XI tambah X2 dan seterusnya sampai Xn. Ya, ini adalah sampel mean. Ya. Sample variance atau variasi sampel. Nah, jikalau X1, X2 sampai Xn adalah random sample dengan ukuran N dari sebuah populasi, maka sample variance atau variansi sampel ya didefinisikan ya sebagai berikut ya. Jadi variansi sampel ditulis sebagai S kuadrat sama dengan jumlah dari setiap data, setiap XI dikurangi sampel mean ya kuadrat, ini dijumlahkan dibagi dengan N-1 atau dapat juga dihitung dengan cara demikian. Ya, N dikalikan dari jumlah XI dikurangi dari jumlah XI ini yang dikuadratkan dibagi N kali N-1. Nah, standar deviasinya gimana menghitungnya? Ya, diakarkan saja ininya. Jadi, standar deviasi adalah akar dari variansinya. Jadi, ini adalah variansi sampel. Sedangkan ini adalah standar deviasi sampel. Distribution of the sample mean. Distribusi dari sample mean. Atau rata-rata sampel. Nah, ini adalah distribusi dari sampel mean atau rata-rata sampel. Katakanlah X1, X2 sampai Xn adalah sebuah random sample dari sebuah distribusi ya, populasi. Dari sebuah populasi yang memiliki rata-rata mu, mean value-nya mu, dan standar deviasinya sigma. Maka nilai ekspektasi dari sampel mean tersebut adalah ditulis sebagai mu X ya. X-nya di sini adalah X rata-rata sampel. Ini sama dengan mu. Jadi nilai ekspektasinya akan sama dengan nilai ekspektasi populasi. Sedangkan variansinya dari rata-rata sampel atau variansi dari sampel mean ini ditulis sebagai sigma kuadrat dari rata-rata sampel dari sampel mean. Ini sama dengan variansi dari populasi dibagi N. Misalkan sebuah T0 adalah jumlah dari X1, X2 sampai Xn ya. Jadi X1 tambah X2 dan sampai Xn. Maka nilai ekspektasi dari T0 adalah N kali dari nilai mu ya. Di mana mu-nya adalah mean value dari populasi. Dan variansi dari
T0 adalah N kali dari variansi populasi. Demikian juga standar deviasi dari T0 ini adalah akar N kali dari standar deviasi populasinya. Normal population distribution. Distribusi dari populasi yang normal. Ya, ini adalah distribusi populasi yang normal. Katakanlah X1, X2 sampai Xn adalah sebuah random sampel dari sebuah distribusi normal dengan mean value-nya mu dan standar deviasinya sigma. Maka untuk setiap n, X rata-rata atau random atau sampel mean X berdistribusi normal, ya, sesuai juga dengan T0. The central limit theorem atau teorema limit sentral. Nah, central limit theorem ini mengatakan bahwa jika ada X1, X2 sampai Xn adalah sebuah random sampel dari sebuah distribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat, jika n cukup besar, maka nilai rata-rata X atau mean dari X ini akan mendekati normal, ya, akan mendekati distribusi normal. Dikatakan X approximately a normal distribution. Jadi mendekati distribusi normal dengan rata-rata dengan mean atau mu dari X min ini sama dengan mu. Ya, mu-nya ini adalah punya populasi. Dan sigma kuadrat X atau variansi dari X min ini sama dengan variansi dari distribusi populasinya dibagi dengan N. Juga T0 adalah jumlah dari X1 sampai Xn. Juga akan berdistribusi mendekati normal. Approximately normal distribution. Ya, berdistribusi mendekati normal. Tentunya dengan mu, ya, mu T0 sama dengan N kali mu. Di mana sekali lagi mu adalah nilai rata-rata atau mean dari populasinya. Dan standar deviasi dari T0, ya, ini adalah sigma dari kuadrat, ya. Ini adalah variansi dari T0 sama dengan N dari variansi populasinya. Nah, semakin besar dari N, maka semakin baik aproksimasinya. Nah, ini adalah kurva, ada 3 kurva ini, ya, yang merepresentasikan distribusi dari X rata-rata, ya, atau X min. Kita lihat misalkan ini adalah distribusi populasinya. Distribusi populasinya ini tidak normal, tetapi yang mendekati normal hanya di sini skew, ya, miring. Nah, jikalau N-nya kecil atau tidak terlalu besar, maka kurvanya itu kira-kira seperti ini. Sedangkan jika N-nya besar, maka dia akan mendekati distribusi normal. Tentunya dengan mu-nya adalah sama dengan mu populasi, mendekati mu populasi. Nah, secara rule of thumb, jikalau N-nya lebih besar dari 30, maka kita bisa menggunakan teorema limit sentral atau central limit theorem. Nah, inilah central limit theorem. Sekali lagi, jikalau X rata-rata atau X min, ya, ini adalah rata-rata dari random variable, ya, dengan ukuran N, diambil dari sebuah populasi dengan mean mu dan variasi sigma kuadrat, ya. Jadi X rata-rata ini adalah sebuah sampel, ya, ukurannya N. Nah, maka limitnya dari random variable tersebut adalah Z. Ya, ini adalah distribusi normal standarnya. Z sama dengan di sini X min dikurangi mu dibagi sigma dibagi akar N. Nah, di mana rata-rata dari X min sama dengan mu. Jadi min dari X min sama dengan mu, sedangkan variansi dari X min adalah sigma kuadrat dibagi N, atau variansi dari populasinya dibagi N. Ketika N-nya menuju tabel hingga atau N-nya nilainya besar,
maka ya Z akan berdistribusi normal atau X min ini akan berdistribusi normal ya kalau N-nya menuju tak berhingga. Tentunya dengan min 0 dan standar deviasinya adalah 1. Nah, contoh ya. Sebuah katakanlah sebuah perusahaan ya memproduksi bola lampu ya, bulbs, bola lampu dengan masa hidupnya berdistribusi normal. Ya, dengan rata-ratanya 800 jam dan standar deviasinya 40 jam. Hitunglah peluang atau probability dari sebuah sampel acak, sebuah random sample ya, yang ukurannya 16 bulbs atau 16 lampu ya, dengan rata-rata masa hidupnya kurang dari 775 jam. Nah, ini dapat dijawab dengan cara demikian. Kita lihat bahwa mu X rata-ratanya, mu X minnya sama dengan mu, yaitu 800. Standar deviasi dari X rata-ratanya adalah 40 dibagi akar 16 ya. Sama dengan 10. 40 ini adalah 40 jam. 16 ini adalah ukuran dari random sampelnya. Sehingga Z bisa dihitung dengan cara 775 dikurangi 800. Ya, 800-nya adalah ini. Dibagi sigma X ya, dibagi standar deviasi dari X min, yaitu 40 per akar 16. Sama dengan minus 2,5. Berarti peluang rata-rata dari sampel tersebut adalah lebih kecil dari 775. Peluang dari sampel minnya lebih kecil dari 775. Ini akan sama dengan peluang Z lebih kecil dari minus 2,5. Dan kita bisa lihat dari tabel bahwa peluang untuk Z lebih kecil dari min 2,5 adalah 0,0062. Contoh lagi. Diketahui populasi yang berdistribusi uniform discrete. Ya, diketahui peluangnya adalah Px sama dengan 1/4 untuk setiap nilai X, yaitu untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Dan untuk nilai XX yang lain, Px-nya adalah 0. Jadi Px sama dengan 1/4 untuk X 0, 1, 2, 3. Dan untuk X yang lain, Px-nya adalah 0. Nah, hitunglah peluang sampel acak atau random sample berukuran 36. Dipilih dengan pengembalian yang akan menghasilkan rata-rata sampel lebih besar dari 1,45 tapi lebih kecil dari 1,75. Nah, bagaimana menghitungnya? Kita lihat. Mu sama dengan 0 kali 1/4 tambah 1 kali 1/4 tambah 2 kali 1/4 tambah 3 kali 1/4 sama dengan 3/2. Ini adalah mu-nya atau nilai ekspektasi dari X-nya. Mu X-nya atau mu X min-nya ini sama dengan mu, sama dengan 3/2. Nah, variansinya sigma kuadrat sama dengan 0 kuadrat kali 1/4 tambah 1 kuadrat kali 1/4 tambah 2 kuadrat kali 1/4 tambah 3 kuadrat kali 1/4 dikurangi 3/2 kuadrat sama dengan 5/4. Nah, standar deviasi dari X min sama dengan akar dari 5/4 dibagi 36. Ya, 36 adalah ukuran sampelnya. Sama dengan kalau dihitung adalah 0,186. Sehingga Z1 ya ini berkorespondensi dengan 1,45 sama dengan 1,45 dikurangi 3/2 dibagi nilai ini ya 0,186. Kalau dihitung adalah minus 0,27. Sedangkan Z2 berkorespondensi dengan 1,75. 1,75 dikurangi 3/2 dibagi ini 0,186 sama dengan 1,34. Nah, sehingga peluang di mana X min di antara 1,45 dan 1,75 atau peluang 1,45 lebih kecil dari X min, lebih kecil dari 1,75, ini akan sama dengan peluang
Z di antara min 0,27 sampai 1,34. Atau peluang min 0,27 lebih kecil Z lebih kecil 1,34. Sama dengan peluang Z lebih kecil dari 1,34, ya, ini dikurangi peluang Z lebih kecil dari minus 0,27. Kita ambil dari tabel, ya, ini akan sama dengan 0,9099. Sedangkan ini akan sama dengan 0,3936. Kalau dikurangkan hasilnya adalah 0,5163. Distribution of a linear combination. Distribusi dari kombinasi linear, ya. Linear combination atau kombinasi linear. Ya, diberikan sebuah koleksi kumpulan, ya, koleksi dari n buah variabel acak, ya, n random variables. Katakanlah x1, x2 dan seterusnya sampai xn. Dan n buah numerical constant. Jadi ada n buah konstan, katakanlah A1, A2 dan seterusnya sampai an. Maka variabel acak atau random variable y yang merupakan kombinasi linier dari x1, x2 dan seterusnya sampai xn ditulis sebagai berikut, yaitu A1 x1 tambah A2 x2 dan seterusnya sampai an xn. Ini atau ditulis dengan notasi sigma sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari AI kali XI. Ini disebut sebagai kombinasi linier, ya, kombinasi linier. Jadi ini adalah kombinasi linier dari X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Nah, expected value of a linear combination. Ya, nilai ekspektasi dari kombinasi linier. Nah, katakanlah X1, X2 sampai Xn memiliki nilai rata-rata mu1, mu2 dan seterusnya sampai mun. Dan variansi sigma 1, sigma 2 dan seterusnya sampai sigma kuadrat n, ya. Variansinya ada sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat dan seterusnya sampai sigma n kuadrat. Nah, apakah independen atau tidak dari setiap X1 dengan X2 dan seterusnya, apakah mereka saling independen atau tidak, maka nilai ekspektasi dari kombinasi linear setiap random variable ini, yaitu nilai ekspektasi dari kombinasi linear dari semua ini, akan sama dengan A1 kali X1 tambah A2 kali X2 dan seterusnya sampai AN kali EXN, ya. Nah, jadi EX1 ini adalah nilai ekspektasi dari random variable X1, ya. EX2 adalah nilai ekspektasi dari random variable X2 dan seterusnya. Sampai EXN adalah nilai ekspektasi dari random variable XN. Dan ini akan sama dengan A1 mu1 tambah A2 mu2 dan seterusnya sampai AN mu-n. Ya, dan ini berlaku, ya, untuk X1, X2 dan seterusnya independen ataupun tidak independen. Ya. Ini adalah nilai ekspektasi dari kombinasi linear dari variabel-variabel X1 sampai Xn. Nah, variansinya bagaimana? Nah, variansinya kita lihat. Variansi dari kombinasi linear ini kita lihat jikalau kasus yang pertama adalah jikalau X1, X2 sampai Xn saling independen. Nah, jikalau saling independen, maka variansi dari kombinasi linearnya ini akan sama dengan A1 kuadrat dikalikan variansi X1 tambah A2 kuadrat tambah kali variansi X2 dan seterusnya sampai AN kuadrat dikalikan variansi XN. Ya, jadi A1 kuadrat kali variansi 1 kali variansi 1 tambah A2 kali variansi 2 dan seterusnya sampai AN kali variansi N. Ya. Nah, standar deviasinya bagaimana? Ya, berarti akarkan saja ini, ya. Jadi ini diakarkan. Ini menjadi standar deviasinya. Ini jikalau X1, X2 sampai Xn adalah saling independen. Nah, untuk kasus umum, kalau tadi adalah kasus independen, ini kasus umum, ya, baik independen maupun tidak independen, maka variansi dari kombinasi linear X1 sampai Xn, ya, ini kombinasi linearnya, variansinya, ini dapat dihitung dengan menggunakan ini. Jadi ini adalah penjumlahan, ya, dari untuk I1 sama dengan N, J sama dengan 1 sampai N dari AI, AJ kali kovariansi XI, XJ. Ya, jadi kovariansi XI, XJ ini adalah matriks kovariansi,
dari variabel acak xi dan xj untuk matrik kovariansi, kita jumlahkan setiap elemennya. Nah, ini jikalau setiap x-nya independen satu sama lain, maka nilai kovariansinya akan 0. Ya, sehingga ini akan membentuk persamaan yang sebelumnya tadi di slide sebelumnya. Ya, jikalau tidak independen, maka kovariansinya tidak 0. Makanya kita harus hitung dengan cara demikian. Ya, jikalau independen, maka kovariansi ini nilainya 0. Sehingga yang tersisa adalah ketika I-nya tidak sama dengan J. Ya. Difference between two random variable. Ya, ini adalah selisih dari dua variabel acak. Jadi nilai ekspektasi X1 dikurangi X2 sama dengan nilai ekspektasi X1 dikurangi nilai ekspektasi X2. Sedangkan jikalau X1 dan X2 independen, maka variansi dari X1 dikurangi X2 adalah variansi X1 tambah variansi X2. Dari dua populasi, ya, maka ada sampel-sampel yang ukurannya, yang sampel-sampel yang diambil, yang masing-masing ukurannya N1 dan N2. Dengan masing-masing nilai rata-ratanya adalah mu1 dan mu2. Jadi mu1 dan mu2 ini adalah nilai rata-rata atau min dari kedua populasi tersebut. Dengan variansi masing-masing populasinya adalah sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Maka distribusi dari sampel tersebut, ya, dari difference-nya, yaitu X1 dikurangi X2, tentunya ini rata-ratanya, ya, X1 rata-rata dikurangi X2 rata-rata, atau X1 min dikurangi X2 min, ya, maka dia akan berdistribusi normal standar. Jadi Z-nya dapat dihitung dengan cara demikian, yaitu X1 dikurangi X2 dikurangi dari ini, mu1 dikurangi mu2 dibagi, nah ini standar deviasinya, yaitu sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat, variansinya ini bagi N2, hasilnya di akar. Nah ini dihitung menjadi Z. Ya, tentunya kalau kita lihat bahwa ini, mu1 dikurangi mu2, ini tidak lain adalah mu dari selisih dari min dari masing-masing dua sampel tersebut. Sedangkan ini standar deviasi yang ini kalau bisa tidak diakarkan yang ininya, ini tidak lain adalah variansi dari ini, ya, variansi dari selisih min X1 dan min X2. Variansi dari selisih min X1 dan X2 adalah nilainya ini. Nah, jikalau X1, X2 sampai Xn saling independen dan berdistribusi normal, maka setiap kombinasi linear dari X ini pun akan berdistribusi normal. Ya, memiliki distribusi normal. Jikalau X1 dikurangi X2, ya, sekali lagi X1 sampai Xn-nya adalah independen, maka difference atau X1 dikurangi X2 dari dua independen variabel ini, ya, dia akan berdistribusi normal, ya, karena ini semua saling independen dan berdistribusi normal. Jadi X1 dikurangi X2 pun akan berdistribusi normal, ya. Sebagai contoh, laptop dengan katakanlah merek atau brand A memiliki min durability, ketahanan rata-ratanya 6,5 tahun dengan variansi 0,81 tahun. Sedangkan laptop dengan brand B atau merek B memiliki min durability-nya 6 tahun dan variansinya 0,64 tahun. Hitunglah peluang atau probability dari sebuah sampel acak dengan ukuran 36. Ya, dari laptop A, di mana min durability-nya setidaknya kurang-kurangnya 1 tahun lebih lama. Ya, at least a year longer, berarti setidaknya 1 tahun lebih lama dari sebuah sampel acak yang berukuran 49 dari laptop dengan merek atau brand B. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat di sini
mu atau min dari selisih random variable XA dikurangi XB, selisih mu atau dari mu ya. Ini dari XA dikurangi XB, masing-masing adalah min ya. Ini sama dengan 6,5 dikurangi 6,0 sama dengan 0,5 ya. Ini adalah mu-nya. Sedangkan sigmanya, standar deviasinya ya. Kalau minnya tadi 0,5, standar deviasinya dihitung dengan cara demikian. Standar deviasi dari selisih min XA dan min XB ini sama dengan akar dari 0,81 bagi 36 ditambah 0,64 bagi 49 ya. Jangan lupa hasilnya di akar. Kalau dihitung hasilnya 0,189. Jadi Z-nya kita lihat ini adalah 1,0 dikurangi 0,5. Ya, perhatikan dari mana 1,0? 1,0 kita lihat di sini has mean durability at least a year longer. Ya, berarti 1 tahun lebih lama. Berarti selisihnya kan 1 tahun. Ya, minimal at least ya. Jadi Z-nya adalah 1 dikurangi 0,5 bagi 0,189. Hasilnya kalau dihitung adalah 2,65. Sehingga peluang di mana XA min dikurangi XB min ya lebih besar atau sama dengan dari 1 ya, tadi satunya kita udah hitung Z-nya. Ini akan sama dengan peluang dari Z. Nah, perhatikan yang dihitung lebih besar atau sama dengan 2,65. Atau bisa juga kita hitung sama dengan 1 dikurangi P, Z lebih kecil dari 2,65. Nah, ini peluang Z lebih kecil dari 2,65 kita lihat dari tabel ya, yaitu 0,9960. Sehingga 1 dikurangi 0,9960 hasilnya adalah 0,0040. Contoh berikutnya, suatu sampel acak berukuran 5 diambil secara acak dari populasi yang berdistribusi normal dengan min rata-ratanya 50 dan variansinya 9. Nah, katakanlah memiliki rata-rata sampel Q1. Sampel acak kedua ukurannya 4 diambil dari populasi yang lainnya yang juga normal, berdistribusi normal. Nah, bebas dari yang pertama, jadi saling independen ya. Nah, dengan rata-rata 40 dan variansi 4. Ya, katakanlah ini populasi yang kedua ini memiliki rata-rata, sampel yang kedua ini dari populasi yang kedua, yang diambil dari populasi kedua memiliki rata-rata Q2. Nah, yang diminta adalah hitunglah P peluang dari Q1 dikurangi Q2 lebih kecil dari 8,2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat di sini, mu atau min dari Q1 dikurangi Q2 ini sama dengan 50 dikurangi 40. Ya, 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Sedangkan sigma Q1 dikurangi Q2, standar deviasinya ini sama dengan akar dari 9/5 tambah 4/4. Ya, 9/5 ditambah 4/4. Sama dengan 1,67 kalau dihitung. Jangan lupa di akar ya. Maka Z-nya adalah, perhatikan, karena selisihnya adalah 8,2, ya Q1 dikurangi Q2 kita pengen selisihnya adalah 8,2, ini paling besar. Maka kita hitung Z-nya. Z-nya adalah 8,2 dikurangi 10 dibagi 1,67 yang tadi di sini. Ya, 10-nya adalah ini. Jadi kalau dihitung maka min 1,08. Sehingga peluang dari Q1 dikurangi Q2 lebih kecil dari 8,2 akan sama dengan peluang dari Z lebih kecil dari min 1,08. Ini sama dengan 0,1401.